Harta karun nyata yang sampai saat ini belum pernah ditemukan dan diperkirakan ada di sekitaran Menteng, Jakarta. Aksi perampokan emas Hiroshi Nakamura merupakan kepingan kisah era kemerdekaan sekitar tahun 1946 yang kelak dikenal sebagai peristiwa Nakamura. Menurut sejarawan Ben Anderson dalam Revolusi Pemuda 2018, peristiwa ini merupakan penggelapan besar-besaran terhadap rumah-rumah gadai negara pada akhir perang yang melibatkan tentara Jepang, Kapten Hiroshi Nakamura. Pada 1946 di kantor Pegadaian Jalan Kramat, Jakarta Pusat, terdapat ratusan kilo emas, uang, dan barang berharga lainnya. Hadirnya barang tersebut dalam jumlah besar di satu lokasi disebabkan oleh kebijakan sentralisasi harta semasa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945. Jadi, Jepang berupaya memindahkan seluruh barang berharga dari pegadaian lokal di seluruh Jawa ke Pegadaian Jalan Kramat. Namun, ketika Jepang hengkang dari Indonesia, harta-harta tersebut menjadi tak bertuan. Jika sesuai hukum perang, maka seharusnya harta tersebut jadi milik pemerintah Indonesia. Meski begitu, praktiknya tidak sederhana. Terjadi kebingungan di antara tentara Jepang yang ada di Indonesia. Pada titik ini, tulis Vincent Houben dalam Histories of Scale 2021, Kapten Hiroshi Nakamura terprovokasi memiliki barang tersebut. Terlebih, dia bisa dengan mudah melakukan pencurian sebab dia punya jabatan penting di Indonesia dan menurut Vincent Houben aksi ini didukung oleh atasannya, Kolonel Nomura Akira. Pada akhirnya, provokasi tersebut mendorong Nakamura melakukan tindakan kriminal, pencurian. Diketahui, dia membawa truk ke jalan Kramat untuk membawa seluruh harta yang tersebar dalam 20-25 koper. Menurut catatan The Lokomotif tanggal 1 Agustus tahun 1948, harta yang dirampok Nakamura mencapai 960 kg emas senilai 10 hingga 80 juta gulden. Setelahnya, dia membawa harta tersebut ke rumah istri simpanannya, Carla Wolf, dan membawanya ke suatu taman milik seorang pengusaha China. Aksi Nakamura ini berjalan lancar. Tak ada satupun yang mengendusnya sebab banyak orang masih sibuk mengurusi kemerdekaan. Harta tersebut membuat Nakamura dan Carla bisa hidup tenang di Indonesia dan kaya raya. Akan tetapi, semua berubah total akibat ulah istrinya sendiri. Setelah punya harta, gaya hidup Carla langsung berubah. Dia jadi hedon, suka pamer, dan sering menghambur-hamburkan harta. Carla merasa lebih kaya dari Ratu Belanda. Dia ingin tidur di ranjang emas dan para tamu akan makan dari piring emas. Ketika sikap itu ditunjukkan Carla, perwakilan intelijen Belanda dan Inggris menjadi curiga. Terlebih, Carla ketika itu punya posisi penting sebagai anggota organisasi gerilya Hindia Belanda atau Netherlands Indies Guerrilla Organisasi, NIGO. Intel itu heran soal asal-usul harta Carla. Alhasil, mereka melakukan investigasi dan terkuaklah bahwa itu semua hasil curian. Sayangnya, Intel tersebut bukannya melaporkan, tapi ikut-ikutan memiliki harta tersebut. Diketahui, keduanya mengambil 20 kg emas hasil curian. Dalam dunia pencurian, ada anggapan kalau aksi kejahatan diketahui banyak orang, makin besar pula resiko terbongkar. Pada akhirnya, anggapan ini benar terjadi. Akibat ulah Carla, makin banyak orang tahu ada aksi kriminal melibatkan tentara Jepang. Semua ini berujung pada terbongkarnya kasus oleh pemerintah Belanda yang menduduki Jakarta. Mulai dari Nakamura, Carla Wolf, Nomura Akira, dan dua intel itu, ditahan oleh Belanda dan dinyatakan bersalah. Menurut koran Het Dagblad tanggal 24 Juni tahun 1946, Nomura dinyatakan terlibat karena dia mengaku turut menikmati hasil rampokan karena berkedudukan sebagai atasan Nakamura. Nomura juga mengaku telah membuka 9 koper emas selama sehari di sebuah rumah. Kemudian,
koper-koper itu dibawa ke kantor militer Jepang di Jakarta. Akibat terbukti terlibat dalam perampokan, keempat tersangka resmi ditahan. Nakamura mendapat hukuman paling berat, sedangkan Wolf dihukum 8 bulan penjara. Menariknya, ratusan kilogram emas tersebut tak diketahui wujudnya usai kasus itu terbongkar. Saat penyelidikan kasus, pihak berwenang menyebut hanya menerima emas setara 1 juta gulden saja. Sedangkan sisanya tak jelas kemana. Ada yang menyebut Nakamura menyimpan sisa emas di suatu tempat yang dirahasiakan saat mulai dicurigai polisi. Ada pula yang mengatakan emas itu tersimpan di kawasan Menteng, Jakarta. Namun, satu hal yang pasti, sisa keberadaan emas tersebut sampai sekarang tak diketahui di mana. Mengingat pada tahun itu, salah satu cara yang mudah dilakukan untuk menyembunyikan harta emas adalah dengan cara menguburnya. Tapi sampai saat ini, masih menjadi misteri kemana dan di mana emas itu, dan belum ada penemuan emas tersebut sampai saat ini. Hai, saya Buoni. Dan kamu, siapa?